prediksinya saya harap Coach Sintayong sudah masuk di fase dia sudah bisa melihat kekuatan di pra Piala Dunia ini ya. Karena saya lihat dia sudah melakoni melawan Korea, Jepang, Arab ya. Dia sudah laluin semua. Saya rasa Coach Sintayong lagi fokus untuk build up tim nasional ini untuk menghadapi di fase berikutnya. Coach, ini kan peringkat 1-2 langsung Piala Dunia, 3-4 masih ke ronde berikutnya. Peluang timnas Indonesia tuh melihatnya seperti apa gitu saat ini gitu dengan pemain yang ada? Peluangnya tetap masih ada ya, karena saya lihat banyak keajaiban yang menguntungkan lakinya Coach Sintayong. Dulu juga pernah orang melihat prediksi bahwa susah tembus, akhirnya bisa tembus di Piala Asia ya. Jadi saya lihat faktor lakinya ada Coach Sintayong. Tapi ini juga tantangan berat bagi tim nasional Indonesia karena kalau dulu tahun 86 kalau nggak salah tim nasional itu tinggal menghadapi 4 tim lagi untuk menuju ke Piala Dunia. Bahkan sekarang ini agak lebih banyak ya. 10, harapan ya. saya mudah-mudahan apapun yang dibuat oleh tim nasional, kita lihat tim nasional kita lagi membangun untuk kedepannya target-target berikutnya bisa tercapai. Pesan buat pemain timnas nih gimana sebagai mantan pemain semangat? Apa ya, saya mau katakan bahwa semuanya sudah difasilitasi, semuanya sudah bagus-bagus, termasuk pemain-pemain juga bisa rekrut dari beberapa dan bisa disatukan. Harapan saya tim nasional untuk kedepannya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, sebuah harapan positif yang diungkapkan oleh seorang mantan pemain tim nasional Indonesia, Firman Utina. Ini salah satu pemain idola saya, di mana visinya bermain ya di lapangan tengah itu sangat baik sekali. Cuman sayang memang di masanya mereka ketika itu tidak berbicara banyak di level Asia ya. Ya teman-teman, terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Firman Utina ini, menurut dia Coach Sintayong itu ada lakinya, artinya ada keberuntungan yang selalu menyelimuti Coach Sintayong ketika memimpin sebuah tim. Ya benar ya, ketika kita melihat bagaimana saat di Piala Asia U23 kemarin, siapa sih yang merasa bahwa tim kita itu bisa lolos sampai ke semifinal? Tidak ada kan? Tapi berkat tangan dingin dari Coach Sintayong, semuanya itu bisa dilalui. Bahkan hampir-hampir saja tim nasional Indonesia itu lolos ke Olimpiade. Hanya karena Dewi Fortuna belum menaungi timnas Indonesia kita. Ya, sebuah harapan dan mimpi besar tentunya dari kita semua ya, pendukung tim nasional Indonesia, kecuali Bung Towel, bahwa harapan itu selalu ada. Keajaiban itu pasti ada. Bola itu bulat ya. Sekalipun di grup C dihuni oleh negara-negara langganan Piala Dunia ya, Jepang, Australia, Arab Saudi, tapi saya yakin timnas kita tidak akan gentar. Coach Sintayong sudah menanamkan ya rasa atau mental juara, mental pemenang ya sebelum bertanding. Selama ini kita melihat tim-tim kita ketika menghadapi Vietnam, Thailand, Malaysia di Piala AFF saja, sebelum masuk ke lapangan saja rasa-rasanya seperti sudah kalah duluan. Tapi kali ini tetap optimis. Saya masih tetap pada pendirian saya bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia sampai di ronde ketiga ya. Jadi nanti dia sebagai runner up. Kita lihat saja prediksi saya ini ya teman-teman. Mauro Silstra, anak muda memang, masih 19 tahun, ya sekarang berbendera di Volendam, tapi sebelumnya dia bermain dari AZ Alkmaar sejak 2019, ya, dia pindah ke AFC Amsterdam, dan kemudian berlabuh ke Nijmegen. Bahkan di Nijmegen, Silstra ini membuat suatu pergerakan yang sangat baik, ya, penampilan yang mempesona, yang dia
lakukan di sana. Gol demi gol dia ciptakan bersama dengan Nimehan, sehingga itu yang membuat dia ingin mengasah diri harus bisa bermain pada tim yang lebih baik agar terus dilirik oleh tim nasional Indonesia. Dia sudah menawarkan diri sebenarnya, sudah pernah dihubungi, bahkan ya dia berharap bahwa PSSI bisa mengambil dia, dan dia sudah siap. Mauro bilang bahwa jika Indonesia atau tim nasional membutuhkan seorang striker, dia siap untuk datang untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI. Tapi semua ini sekarang kan ada di STY dan juga di Ketua Umum PSSI Pak Erik untuk melihat siapa yang akan datang. Banyak nama yang bermunculan, rumors yang begitu banyak dengan pemain-pemain keturunan kita yang bisa ditarik, ya pemain diaspora yang ada di luar sana, terutama di Belanda, untuk bermain bersama tim nasional kita. Karena kita sekarang sedang fokus di putaran ketiga pra Piala Dunia. Kita bahkan akan memulai pertandingan pertama melawan Arab Saudi saat kita tandang pada 5 September yang akan datang, sebelum balik ke kandang pada tanggal 10 September untuk menjamu Australia. Jadi ini pertandingan-pertandingan yang memang sangat ketat. Di putaran pertama bahkan kita harus 3 kali tandang. Setelah melawan Australia di GBK atau di Gelora Bung Tomo, harus 2 kali tandang ya ke Bahrain dan China sebelum balik lagi ke kandang kita ya pada November untuk bisa bertarung melawan Jepang. Jadi memang ini misi yang sangat berat di pundak dari STY. Dia perlu pemain-pemain yang oke. Kalau bicara dengan Mauro Silstra ini, dia kan memang ada di U21, bukan di kasta tertinggi. Oleh Romani adalah pemain yang ada di, kalau bisa dikatakan grade A, karena bermain di atas di Eredivisie ya. Tapi ini anak muda satu ini masih di level bawah, tapi dia begitu bagus untuk bisa di masa depan dia, karena baru 19 tahun, sama seperti Jan Schraven yang baru dinaturalisasi, dan dia bisa diandalkan di berbagai usia, U20, U23, bahkan di timnas senior. Makanya Silstra ini adalah satu keping yang harus kita pertimbangkan untuk bisa melihat dia. Ketika mungkin kalau Oleh susah bisa mendatangkan Oleh dengan penuh pertimbangan, ya Silstra masih salah satu bagian pemain yang siap untuk bermain di garis depan. Nah, teman saya Pak Hamdan Hamadan, salah satu staf ahli Kemenpora di bidang diaspora, itu juga bahkan sudah mengatakan nama Mauro Silstra ini ada di list dia. Bahkan di Kemenpora itu ada 10 nama pemain di lini serang atau pemain depan yang masuk, yang siap jika PSSI butuh suatu saat bisa diangkut. Dan salah satu di antara 10 nama itu adalah Mauro Silstra, dan itu sudah sudah dibicarakan oleh Pak Hamdan Hamadan. Tinggal siap aja apa PSSI mau dengan mendatangkan seorang Mauro Silstra. Dia pemain yang sangat baik, tinggi hampir 2 meter, 188, berduel di udara sangat kuat, bermain dengan 1 lawan 1, ketemu dengan lawan dia sangat baik, punya dribble yang oke, ya, punya tembakan yang keras dari kedua kakinya. Jadi memang ini pemain yang boleh dibilang pemain muda yang lengkap. Jangan ditanya kalau duel udara ya, sangat berani bermain. Ya, membuka ruang juga buat rekan-rekan ketika dia terisolasi, dijaga ketat oleh lawan. Ini pemain yang sangat baik ya, teman-teman mungkin bisa lihat di tayangan di video-video dia dengan penampilan soal Mauro Silstra ini, bagaimana dia bermain ketika dengan Nimehan, kemudian dia bermain dengan AFC Amsterdam. Teman-teman, Mauro Silstra, nama yang sangat sulit untuk diucapkan ya, menurut lidah orang Indonesia. Ya, seorang striker ya, berposisi sebagai striker dengan tinggi 190 cm. Memang kepingan yang perlu diisi oleh timnas Indonesia kita saat ini adalah posisi penyerang. Ini yang masih menjadi kekurangan ya di tim nasional Indonesia. Tapi nampaknya kayak sulit sekali ya untuk mencari seorang striker dari pemain-pemain diaspora ya. Ada nama yang muncul di sini yaitu Abang Mauro ya. Semoga saja ini bisa menjadi perhatian dari PSSI untuk bisa segera merampungkan ya, atau merealisasikan keinginannya dari Abang Mauro ini untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Apalagi tingginya ini sangat bagus ya, kurang 10 cm mau 2 meter. Nah, saya mengusulkan ya, bagaimana kalau bisa ya Coach Sintayong itu coba untuk memanggil Beto Gonçalves. Ya, orang ini menurut saya ya, kemampuannya untuk mencetak gol itu sangat baik.
dan dia sangat bekerja keras. Dia bukan tipe pemain yang menunggu bola. Dia adalah tipe pemain yang menjemput bola. Bahkan dia ini menjadi top skor ya di Liga 2 kalau saya tidak salah. Bahkan tim yang dia bawa saat ini promosi ke Liga 1. Ya, kita doakan saja semoga secepat mungkin tim nasional Indonesia bisa menemukan seorang striker agar bisa menambah kekuatan di lini serang bagi tim nasional Indonesia ya, teman-teman. Mari kita mulai dari nama yang sudah kita sebut di awal, Roberto Mancini. Dari namanya saja kalian sudah tidak asing, bukan? Ya, Mancini punya segudang pengalaman di persepak bolaan Eropa sebelum akhirnya menukarnya dengan jabatan pelatih di Timnas Arab Saudi pada tahun 2023 kemarin. Roberto Mancini jadi salah satu pelatih Italia yang berani keluar dari zona nyaman. Dirinya berani melatih tim-tim di luar Italia dan meraih sukses. Tidak seperti Massimiliano Allegri, selama karirnya Mancini pernah melatih Fiorentina, Inter Milan, Zenit Saint Petersburg, Manchester City, dan Galatasaray. Sementara di level tim nasional, dirinya pernah menukangi timnas Italia. Mancini membawa Gli Azzurri menjuarai Euro pada tahun 2021 silam. Dengan track record yang mentereng itu, Mancini dianggap jadi pelatih paling hebat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dari segi permainan, pemilik satu gelar Liga Inggris itu biasanya mengandalkan formasi 4-3-3. Namun di Arab Saudi dirinya menggunakan formasi yang berbeda-beda. Yang paling sering adalah menggunakan skema 3 back dalam bentuk 3-4-2-1 atau 3-5-2. Dalam skema ini Mancini menyeimbangkan transisi dari bertahan ke menyerang dengan lebih rapi. Poin itu sangat dibutuhkan mengingat Arab Saudi hanya berisikan pemain yang kualitasnya berbeda dari Italia. Lantas, siapa pemain kunci yang diandalkan Mancini di Timnas Arab Saudi? Ada Saleh El-Shehri di lini depan dan Ali Al-Bulahi di lini belakang. Kita semua tahu, Bulahi berpengalaman dalam menghadapi striker-striker papan atas di Liga Arab Saudi. Dari Arab kita beralih ke negara yang secara geografis posisinya di bawah Indonesia, yakni Australia. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Socceroos ditukangi oleh pelatih lokal bernama Graham Arnold. Dari CV-nya, Arnold cuma sekali melatih di luar Australia, yakni jadi pelatih Vegalta Sendai tahun 2014. Selebihnya, karir Arnold dihabiskan di Australia. Meski begitu, kiprahnya di sepak bola Australia tidak bisa dianggap remeh. Graham Arnold adalah pelatih yang dihormati di Australia. Sepanjang karirnya, mantan pelatih Sydney FC itu pernah meraih beberapa gelar termasuk 2 gelar Liga Australia. Saat menukangi timnas Australia, Graham Arnold pernah mengantarkan tim ini ke panggung Piala Dunia pada tahun 2022. Namun, Socceroos hanya mencapai babak 16 besar saja. Saat melatih, Arnold mengandalkan formasi 4-3-3 menyerang. Gaya bermain Graham Arnold sedikit banyak dipengaruhi oleh Guus Hiddink. Dirinya pernah jadi asisten pelatih asal Belanda itu pada tahun 2005 sampai 2006. Sepak bola yang diusung Arnold adalah sepak bola fleksibel yang dipadukan dengan high press. Jika menguasai bola, maka kunci dari skemanya adalah rotasi pemain. Tapi ketika kehilangan bola, maka Australia tak akan membiarkan lawan menguasai bola dalam waktu yang lama. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Graham Arnold diperkirakan tetap mengandalkan punggawa Jackson Irvine di lini tengah dan Kusini Yengi di depan. Sementara di lini pertahanan ada Harry Souttar yang memiliki postur sangat tinggi.
Kini kita membahas pelatih dari tim terkuat di grup C, Jepang. Hajime Moriyasu memang belum pernah berkarir di luar negeri. Seluruh karirnya dihabiskan di sepak bola lokal bersama Sanfrecce Hiroshima dan kini timnas Jepang. Biarpun begitu, kiprahnya di sepak bola internasional tak bisa dipandang sebelah mata. Di tangannya, timnas Jepang membangun reputasi apik di kancah dunia. Salah satu performa menakjubkan telah ditunjukkan di beberapa turnamen. Yang paling berkesan tentu saja saat Hajime memimpin The Blue Samurai berlaga di Piala Dunia 2022. Apa spesialnya? Kan Jepang cuma sampai babak 16 besar. Duduk dulu wahai anak muda. Meski cuma sampai babak 16 besar, Jepang berhasil mengalahkan Spanyol dan Jerman, dua tim yang memiliki gelar Piala Eropa terbanyak. Caranya pun penuh drama dan begitu mengagumkan. Secara permainan, Hajime Moriyasu mengusung skema 4-2-3-1 dan 3-4-2-1. Dalam skema tersebut, Moriyasu selalu berusaha unggul jumlah di lini tengah. Karena dirinya paham untuk mengontrol permainan, kuncinya ada di pemain tengah. Selain itu, jika tidak memegang bola, Jepang akan menekan yang bahkan bisa menjadi tekanan balik. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Hajime Moriyasu diperkirakan masih akan mengandalkan pemain-pemain seperti Takumi Minamino, Takehiro Tomiyasu, hingga Takefusa Kubo yang sedang dalam performa baik tahun ini. Moriyasu enggan meremehkan tim lawan dengan mengurangi level kekuatan di penyisihan grup C nanti. Selanjutnya ada pelatih tim nasional Cina, Branko Ivankovic. Baru ditunjuk pada awal tahun 2024, pelatih asal Kroasia itu memberikan first impression yang cukup baik bagi persepak bolaan negeri tirai bambu. Dalam 4 pertandingan, Cina hanya kalah dari Korea Selatan, itu pun tipis 1-0. Lantas, bagaimana sepak terjang Branko Ivankovic di dunia kepelatihan? Jika melihat CV-nya, Cina tampaknya tak main-main kali ini. Ivankovic punya segudang prestasi dan pengalaman di dunia kepelatihan. Pelatih berusia 70 tahun itu tercatat pernah melatih Hannover 96, HNK Rijeka, dan Dinamo Zagreb. Nah, ketika di Zagreb, ia berhasil menyumbangkan gelar Liga pada musim 2006-2007. Selain itu, dirinya juga sudah membangun reputasi di persepak bolaan Asia sejak tahun 2001. Diawali dengan jadi asisten pelatih di timnas Iran, Ivankovic bahkan mengantarkan Iran meraih medali emas di Asian Games tahun 2002. Prestasi itulah yang pada akhirnya membawa Ivankovic meraih 7 gelar bersama klub Iran, Persepolis FC. Kini, di usia yang sudah uzur, Ivankovic ditunjuk untuk membenahi sepak bola Cina. Dalam prosesnya, Ivankovic menggunakan skema 4-4-2. Di tangannya, Cina bermain lebih sabar dan efektif. Sama halnya dengan Indonesia, Cina cukup mengandalkan pemain-pemain naturalisasi di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Itu karena Cina menargetkan kembali tampil di Piala Dunia setelah terakhir kali melakukannya pada tahun 2002. Terakhir ada pelatih Bahrain, Dragan Talajic. Sama halnya dengan Branko Ivankovic, Talajic juga baru menangani Bahrain pada awal tahun ini. Pelatih yang juga berpaspor Kroasia itu memiliki banyak pengalaman di persepak bolaan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Bahrain, Yordania, Kuwait, dan Oman. Tak cuma itu, dirinya juga pernah menangani klub-klub Thailand dan Cina. Prestasi terbesarnya adalah saat memimpin Al-Ittihad. Dirinya membantu klub yang kini diperkuat Karim Benzema itu meraih gelar Liga Champions Asia pada tahun 2004. Nah, bersama Bahrain, Talajic belum terkalahkan. Dari 4 pertandingan, dirinya mengantongi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang.
Soal cara bermain, Talajic merupakan pelatih yang mengandalkan sepak bola adaptif. Dia tak memiliki pakem permainan tertentu saat menangani Bahrain. Itu dibuktikan dengan 3 formasi yang berbeda dalam 4 pertandingan. Sepertinya Aswan Talajic tidak boleh diremehkan nih sama Bang Jaya di CS. Ya, mau CV para pelatih di grup C itu sehebat apapun, saya tetap mendukung Coach Sintayong. Saya yakin bahwa Coach Sintayong mampu membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi, ya. Tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap pengalaman-pengalaman dari negara-negara yang pernah bermain di Piala Dunia. Sampai saat ini saya sekali lagi mengatakan bahwa saya optimis, ya. Saya optimis bahwa Indonesia akan menempati runner up di grup C. Teman-teman catat ini, ya. Walaupun banyak yang merasa bahwa tidak mungkin karena grup C itu grup neraka. Bagi saya tidak ada yang namanya grup neraka, ya. Tim-tim yang sudah lolos ke ronde ketiga itu adalah tim-tim yang hebat. Jadi tidak ada lagi istilahnya grup neraka. Kalau grup neraka mungkin baru di ronde pertama, ya. Jadi tolong dicatat. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.